Dunia perpolitikan semakin mengerucut sesudah Pak Jokowi memberikan dukungan dalam tanda kutip kepada Pak Ganjar di Projo, Jawa Tengah. Apakah ini merupakan pilihan politik Pak Jokowi untuk 2024 atau sebatas menyenangkan pendukungnya Pak Ganjar karena sesama Jawa Tengah, atau untuk Projo supaya tidak liar pilihannya? Bagaimana menurut kalian? Apakah ini menunjukkan Pak Jokowi akan menjadi kingmaker? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pencinta masa depan negeri, ya, kalian pasti agak terbelalak karena Pak Jokowi memberikan sebuah pernyataan yang heboh di Jawa Tengah. Karena sepertinya itu dukungan kepada Pak Ganjar, namun ada terjemahan yang lain. Misalkan salah satunya beliau adalah ingin atau mungkin jadi kingmaker pada pemilu 2024. Seberapa jauh sih sebetulnya peluang untuk menjadi kingmaker atau suara diberikan kepada Pak Ganjar, ataupun mungkin ini Pak Ganjar memang menjadi sesuatu? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas dengan analisa dari berbagai sumber. Tentunya dengan sosiologi politik untuk mencerdaskan. Pertama kita lihat di Tempo. Pidato Jokowi di acara Projo, arah dukungan untuk Ganjar, itu sebuah pertanyaan dalam subjudul atau di dalam judul Tempo. Semuanya akan bertanya-tanya, betulkah ini arah dukungan kepada Ganjar? Kemudian di Detik News, respon Ganjar soal namanya disebut Projo di depan Jokowi. Di sini disebutkan para relawannya ojo ke susu, nyebut sopo, orang nyebut ora kok, jangan terlalu terburu-buru. Nyebut siapa? Bukan nyebut aku kok. GR itu katanya Pak Ganjar. Ojo GR gede rumongso. Selanjutnya di Tribun News, pengamat Jokowi punya potensi jadi kingmaker dan bentuk poros baru di luar PDIP. Wah, kalau ini membahayakan kalau terjadi, karena selama ini Pak Jokowi didukung oleh PDIP. Di Kompas, kode Jokowi di hadapan Projo, sinyal dukungan untuk capres pilihan, maksudnya pilihannya Pak Jokowi. Nah, ayo pilih mana kalian? Oke, kita pilih yang Tempo. Pidato Jokowi di acara Projo, arah dukungan untuk Ganjar, sebuah pertanyaan yang kita perlu menjawabnya sesudah membaca beritanya meskipun dua alinea saja. Tempo.co, Jakarta, pidato Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Rakernas 5 Projo menyisakan pertanyaan soal arah dukungan calon presiden dan atau capres 2024. Dalam pidato tersebut, Jokowi mengingatkan agar sukarelawan Projo jangan tergesa-gesa berbicara politik tentang calon presiden pada pemilu 2024. Fokus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dahulu. Ojo ke susu se, jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang didukung ada di sini. Maksudnya pada waktu itu yang datang itu Pak Ganjar, serba interpretatif terkait dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi ini. Fokus untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada dahulu. Ojo ke susu se, jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang didukung ada di sini. Ini di hadapan Projo. Meski demikian, Jokowi sempat menyebut, meskipun mungkin yang kita dukung hadir di sini, tidak boleh terburu-buru. Kalimat ini ditafsirkan sebagai dukungan untuk Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo yang datang di acara projo tersebut. Jadi itu terjemahannya oleh banyak pihak sih. Selanjutnya kalau melihat tadi di detik kan jelas, pokoknya nggak GR dulu lah, itu kan menunjukkan Pak Ganjar sebagai orang Jawa Tengah yang rendah diri, jangan terlalu merasa GR, gede rumongso, karena disebut. Kemudian kalau di Tribun News ada sebuah kalimat yang Pak Jokowi punya potensi untuk menjadi kingmaker. Kingmaker itu ya penentu dari proses 2024 nanti. Begitu juga di Kompas. Pecinta masa depan negeri, itulah berita yang menarik untuk kita bahas. Pemilu 2024, kata kuncinya pertama. Kedua, Jokowi untuk pemilu 2024. Projo, Ganjar Pranowo, bagaimana komposisinya? Pecinta masa depan negeri, ya kalau kita ngomong pemilu 2024, khususnya Capres 2024, memang masih bebas sekarang itu. Siapapun partainya masih bisa berakrobat untuk menentukan siapa yang akan didukung, ditampilkan menjadi sosok pasangan calon presiden ataupun calon wakil presiden. Belum ada kepastian siapa yang didukungnya. Meskipun kemarin kalian melihat ada koalisi Indonesia Bersatu antara Golkar, PAN, P3, yaitu salah satu alternatif strategi bagaimana menuju 2024. Meskipun apakah itu iya atau tidak, ya kita tunggu pada proses pendaftaran kepada penyelenggara pemilu KPU, apakah betul tiga partai itu berkoalisi dan menjadikan mengusung satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, atau mungkin ada tambahan dukungan. Kembali kepada Pak Ganjar, Pak Jokowi, Projo, kalau menurut saya sesudah membaca berita dan berbagai informasi yang ada, pertama yang perlu kita pahami, pada suasana di Magelang, Borobudur itu memang murni acaranya Projo. Kalau Projo maka Pak Jokowi ya harus hadir. Bagaimana Pro Jokowi ini yang selama ini salah satu bagian dari non partai politik mendukung Pak Jokowi untuk tampil, maksudnya menjadi presiden pada proses 2014 dan 2019. Itu Pak Jokowi hadir, itu menurut saya ya biasa karena itu adalah di komunitasnya. Kedua, ketika Pak Jokowi menyatakan ojo ke susu, bahasanya kan ojo ke susu, untuk menentukan pilihan, untuk ngomong 2024, mungkin saja yang akan dipilih itu orang yang ada di sini. Itu pasti memunculkan berbagai terjemahan, penafsiran dari banyak orang. Dan salah satunya penafsirannya adalah Pak Jokowi memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo untuk 2024, meskipun ini sebatas ucapan di pertemuan Projo, yang mana pada kesempatan ini Projo itu pengen menentukan pilihan apakah Projo ingin mendukung Pak Jokowi 3 periode yang sampai hari ini masih banyak kendala, atau bagaimana Pak Jokowi arahan kami. Akhirnya kemudian ojo ke susu-susu, menyelesaikan permasalahan bangsa itu lebih utama. Dan kalau segera menentukan pilihan, nggak tahunya yang didukung itu di area ini, maksudnya di arena tempat imunisasinya Projo yang ada adalah Pak Ganjar. Ya mungkin saja itu terjadi, maksudnya Pak Jokowi memberikan pilihan kepada Pak Ganjar. Namun mungkinkah itu terjadi? Karena selama 2 kali maju, bahkan sebelumnya sebagai gubernur wali kota juga, yang mendukung majunya Pak Jokowi itu adalah PDI Perjuangan. Nah, di sini masih ada proses dialektika yang panjang, karena PDI Perjuangan sebagai institusi partai politik yang bisa untuk mengusung pasangan calon tanpa harus berkoalisi, apalagi berkoalisi, itu bisa
maksudnya bisa menentukan sendiri tanpa harus berkoalisi tadi. Maksudnya Pak Jokowi yang selama ini didukung perlu berkomunikasi dengan PDI Perjuangan. Meskipun dahulu dikatakan Pak Jokowi sebagai petugas partai, tapi pada kesempatan ini real Pak Jokowi presiden 2 periode, dan beliau adalah orang yang hebat sampai terpilih dengan dukungan oleh PDI Perjuangan. Kedua tadi, maksudnya dalam hal PDI, Pak Jokowi, Projo, Ganjar, 4 hal ini perlu ada semacam siapa sebetulnya yang didukung oleh PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan memang belum memutuskan secara formal. Non formal mungkin kalian mendengar-dengar, oh yang diajukan Mbak Puan, oh nanti yang diajukan oleh Pak Prabowo, Mbak Puan nomor 2-nya, oh masih OO semuanya. Everything di dalam politik itu possible, everything is possible. Semua akan terjadi dengan dinamika yang ada. Politik itu dinamis. Sehingga kalau pada misalkan menjelang 2024 yang begitu mungkin akan menjadi pemenang itu adalah Pak Ganjar, sangat mungkin itu terjadi. Kita masih ingat ya pada waktu 2014 PDI Perjuangan belum begitu sepenuhnya terhadap Pak Jokowi untuk didukungnya. Bu Mega waktu itu atau 2009 sudah menjadi calon presiden tapi belum berhasil. Maka di 2014 dia berpikir maju enggak, karena sudah 2004 belum berhasil, 2004 Mega Hasim, 2009 Mega Prabowo belum berhasil. 2014 kalau tidak menentukan pilihan tepat, maka bisa kemudian tidak dapat apa-apa. Akhirnya pertimbangan yang luar biasa panjang memutuskan Pak Jokowi untuk menjadi calon presiden berdasarkan survei dan macam-macamnya. Intinya waktu itu awalnya tidak dikehendaki tapi akhirnya kemudian diputuskan. Sangat mungkin kalau memang Pak Ganjar itu adalah sesuatu yang akan menjadi misalkan bisa dikontestasikan secara kuat seperti Pak Jokowi waktu itu, sangat mungkin apa yang disampaikan Pak Jokowi kemudian diterima oleh PDI. Namun pada kesempatan ini belum selesai, sehingga perlu dalam hal kata kunci Jokowi, PDI, Ganjar, Capres 2024 itu kemudian perlu dialektika yang panjang. Kemudian yang ketiga, apakah Jokowi ini menjadi kingmaker? Ketika ada analisa seperti itu, ya mungkin saja, karena pada posisi ini adalah Pak Jokowi adalah presiden periode yang kedua. Harapannya adalah yang melanjutkan pada periode ketiga. Kalau beliau tidak bisa, maka orang yang dekat dengan Pak Jokowi mempunyai visi misi yang relatif sama, program kerja yang relatif sama, sehingga tidak sulit. Apalagi nanti dalam hal-hal yang lebih teknis, kemudian tidak ada yang mengganggu pasca dia selesai atau sudah purna. Maksudnya kadang-kadang kan orang yang sudah purna kan ada yang mengganggu ketika pemenangnya itu adalah tidak sevisi. Taruhlah misalkan kita melihatlah presiden-presiden atau kepala daerah yang terpilih selanjutnya berbeda dalam hal partai ataupun visinya, maka sering berganggu. Di sini sangat mungkin Pak Jokowi mempunyai kepentingan untuk menjadi kingmaker. Berdasarkan 3 hal tersebut, maka kemungkinan Pak Ganjar menjadi pilihannya Pak Jokowi untuk Pilpres 2024. Seandainya PDI menyetujui akan lebih lancar lagi, seandainya tidak menyetujui maka mungkin dialektikannya maka lebih panjang lagi. Apakah bisa menggunakan koalisi Golkar P3 PAN atau mungkin menggunakan yang lain? Yang pasti sebuah politik itu dinamis, maksudnya dinamika politik itu selalu terjadi, dan siapapun yang terjadi, orang itu pengen calonnya itu menang. Apakah didukung partai A, B, C, D, besar ataupun kecil, pokoknya menang. Kalau menang maka dia bisa berkontribusi terhadap bangsa. Dalam bahasa yang lain yang kasar itu adalah dia akan menikmati kue-kue kekuasaan.
yang tidak harus diartikan selalu pada negatif. Semoga bermanfaat, semoga menjadi dialektika kita dan berkesinambungan untuk membahas siapa yang menjadi Capres 2024. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.